Baik, kita lanjut lagi. Kita ulangi kembali dari keakuratan. Nah, keakuratan atau akurasi yaitu dengan menerapkan jumlah aturan atau constraint pada kategori atau field di tabel akan memudahkan kita dalam melakukan penelusuran data sehingga informasi yang kita dapat menjadi akurat. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, aturan-aturan yang di sini yang bisa kita gunakan adalah yang pertama tadi saya katakan, kita dapat membuat di dalam tabel field yang unik, kita dapat membuatnya menjadi primary key. Itu aturan pertama. Kenapa? Karena data yang mau kita panggil, data yang mau kita rasa unik, kita jadikan dia primary key biar tidak terjadi yang namanya eh, apa ya bahasanya, tidak terjadi yang namanya timpah lah gitu bahasanya. Jadi karena di setiap tabel tidak bisa kita yakinkan, tidak bisa kita pastikan bahwasanya nama itu tidak ada di tabel lain. Ya kan? Karena dia menjadi satu induk di tabel itu pasti ada di tabel lain. Contoh yang saya sudah katakan tadi, kita punya yang namanya tabel barang dan tabel penjualan. Di dalam tabel barang ada yang namanya kode barang. Kenapa? Karena ketika kita mau membeli barang untuk kita jual, kan kita kan perusahaan penjualan, bukan perusahaan produksi barang, kita penjualan barang. Berarti barang yang mau kita jual harusnya kita beli dulu dong. Nah, barang yang kita beli kemudian datang masuk ke gudang. Kemudian eh, pihak gudang menyimpan barang tersebut di dalam tabel barang. Nah, tabel barang yang disimpan mereka maka harus menyertakan yang pertama dengan nama kode barang. Nah, kode barang itulah menjadi field yang unik di dalam database tabel barang. Oke, sampai sini paham ya? Kode barang adalah menjadi field yang unik di dalam tabel barang agar tidak terjadi yang namanya ketidakcocokan. Jadi, data yang kita panggil nanti akurat, lebih tepat, kemudian tidak memakan waktu yang lama untuk memanggilnya nanti. Ya, kemudian di dalam tabel penjualan pasti ada yang namanya kode barang. Kenapa? Kita mau menjual, apa yang mau kita jual pasti barang. Nah, untuk menjual barang kita panggil lagi tadi yang namanya kode barang. Makanya di dalam tabel penjualan ada yang namanya kode barang. Saya contohkan nih kode apa tabel penjualan apa aja field yang ada. Yang pertama itu kode penjualan, ya kan? Kode penjualan. Karena ketika kita mau melakukan penjualan, proses penjualan, kita pasti ada namanya kode penjualan yang ingin kita catatkan. Agar misalnya kita melakukan rekap data penjualan di setiap akhir bulan atau setiap akhir tahun. Jadi kita tahu, oh tanggal sekian barang yang terjual ini kodenya. Berarti dari kode barang ada yang namanya nama barang. Oke. Dari kode penjualan ada yang namanya kode barang. Ya kan? Kode barang tadi kita panggil lagi. Nah, di dalam tabel barang, kode barang menjadi primary key. Tapi di dalam tabel penjualan, kode barang menjadi secondary key atau kunci kedua. Nah, tadi apa yang pertama? Kode penjualan. Kemudian setelah ada yang namanya tadi eh, nomor penjualan, kemudian ada nomor barang. Nah, nomor barang tadi, kemudian setelah ada nomor barang tinggal kita panggil lah kawan-kawannya. Ada yang nama-nama barang, ada ya jenis barang mungkin, ada eh, jumlah barang yang mau kita jual, kemudian ada harga, kemudian ada satuan atau quantity. Oke, sampai sini paham ya? Jadi ketika kita di dalam database kita itu tidak terjadi yang namanya timpang tindih atau tidak terjadi yang namanya salah pemanggilan. Kemudian ketika kita ingin mengcodingnya, kita panggil dulu database-nya. Oke, kita panggil dulu database-nya pakai coding. Kemudian ketika kita sudah panggil database-nya, kita panggil tabelnya. Kemudian ketika kita sudah panggil tabelnya, kita variabelkanlah yang menjadi primary key-nya tadi. Contoh, dolar kode barang sama dengan dolar kode barang. Oke, dolar kode barang sama dengan dolar kode barang. Nah, dolar kode barang ini yang di panggilan kedua itu merupakan panggilan dari database-nya. Nah, panggilan yang pertama dolar database yang pertama
itu yang akan kita gunakan untuk kita melakukan coding di lembar kerja kita. Nah, jadi setelah kita panggil seperti itu, kita panggil primary key-nya saja, kita bisa manggil yang lain. Kita bisa panggil misalnya kita mau masukkan, kita mau munculkan data dari tabel barang di website kita. Ya udah tinggal kita panggil. Nah, untuk codingnya akan kita pelajari ke depannya, kita pelajari materi selanjutnya, dan mungkin akan kita praktekkan langsung ke sekolah. Tapi nanti sesuai aba-aba dari saya, kapan kita praktek, nanti kita datang, saya bilang di grup, nanti kita datang ke sekolah. Kemudian ketersediaan yaitu lengkap atau tidaknya informasi yang diambil dari suatu database tergantung dari user yang mengolahnya. Maka tadi saya katakan, aturan yang pertama tadi kita buat field yang unik menjadi primary key. Nah, itu aturan pertama. Kemudian, agar kita dapat informasinya penuh, contoh artiannya itu dalam artian penuh itu kita dapat manggil semua tabel di dalam tabel yang ingin kita panggil, maka kita panggil dulu primary key-nya. Nah, makanya tergantung dari user mengolahnya. Kalau misalnya kita nggak panggil primary key-nya, maka field-field yang lain tidak akan terpanggil. Jadi kita nggak dapat semua informasi. Maka tadi saya katakan panggil dulu database-nya, kemudian panggil tabelnya, barulah kita variabelkan field yang unik tadi. Maka bisa kita panggil semuanya, kawan-kawannya. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian namanya keamanan atau security. Yaitu kita dapat mengatur siapa saja yang dapat mengakses data yang kita buat. Nah, itu bisa kita gunakan di dalam database. Kenapa? Karena di dalam perusahaan besar banyak, tidak hanya seorang database yang dapat memegang database, tetapi mungkin bisa HRD-nya, mungkin bisa manajernya, mungkin bisa pihak adminnya. Kenapa? Karena kan kalau admin mau melakukan transaksi penjualan kan dia harus lihat dulu database. Misalnya contoh nih, ada yang datang, Kak, barang ini ada, dia lihat dari database. Berapa stoknya? Jumlah barang dari barang ini berapa? Oh, ada, Kak. Mau beli berapa? 10, Kak. Oke, tunggu ya, Kak. Berarti tinggal ambil di dalam rak penyimpanan barang. Nah, ketika dia bisa lihat di dalam database kita. Oh, berapa lagi barang ini tersedia. Nah, itu kita bisa atur dari orang si database-nya. Kita bisa atur. Oh, mungkin untuk admin dia hanya bisa melihat. Untuk HRD mungkin dia bisa edit, ya kan? Nah, untuk saya bisa tambah, edit, hapus, dan lain-lain. Nah, itu. Kemudian kebersamaan pemakai, yaitu basis data bisa digunakan oleh beberapa orang pemakai walaupun lokasi yang berbeda. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jika dia perusahaan yang besar dan memiliki cabang yang banyak, so pasti database engineering-nya itu tidak hanya satu ataupun dua. Tidak hanya di dalam satu cabang, pasti di dalam cabang yang lain. Nah, kita bisa pakai namanya fitur shareability. Nah, basis data ini kita dapat share ke apa namanya, ke database engineering di cabang lainnya. Contoh kita kerja di pusat. Nah, mereka juga kan butuh akses untuk edit, hapus, tambah, tambah, edit, hapus, kan gitu. Di cabang. Ya udah, kita kasih nama mereka dengan fitur tadi shareability. Mereka juga bisa pakai, kita juga bisa pakai. Apa yang mereka edit di sana teredit di tempat kita. Jadi database ini dapat kita gunakan secara bersama-sama di sana, di tempat lain, walaupun di wilayah yang berbeda. Contoh misalnya satu di Medan cabangnya, satu di Banda Aceh, satu di Jawa, satu di Sulawesi, satu Kalimantan, satu Papua. Nah, itu kan masih di pulau-pulaunya, belum lagi di kabupaten-kabupaten atau kecamatan. Nah, itu mungkin terbagi lagi. Ya udah, kita nggak apa-apa. Database ini bisa diakses oleh banyak orang, tetapi seperti di poin kelima, keamanannya kita bisa atur. Nah, untuk cabang ini hanya bisa untuk edit aja deh sama hapus. Cabang ini oke, dia bisa tambah karena dia mungkin lebih membutuhkan gitu kan. Oh, udah kita bisa atur di sana. Inilah manfaat-manfaat basis data untuk materi kita hari ini. Jadi, untuk kalian bisa lebih mengerti apa yang namanya tentang basis data, cara penggunaannya dan lain sebagainya, saya harapkan kalian itu lebih aktif dalam belajar, lebih aktif dalam